Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan sekali lagi saya setiap harinya mengajak Anda untuk semakin mempertebal keimanan. Jadi nggak ada sedikit pun keinginan untuk merusak akidah, melemahkan keimanan, nggak sama sekali. Jadi buat Anda yang selalu atau masih berpikir syirik atau musyrik, mungkin keimanan Anda yang masih lemah. Ayo kita pertebal, dan ini hanya untuk panduan apa yang harus dilakukan untuk menuju langkah kehidupan yang semakin hari semakin baik ya. Oke, kita berdoa dulu dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, kita akan lihat satu persatu peruntungan untuk minggu ini. Kira-kira apa gerangan? Oke, yang pertama seperti biasa Aquarius. Ada pembantu piala. Seorang laki-laki muda membawa piala yang bercahaya, bahkan ada ikannya, di belakangnya ada gelombang laut. Jadi sebetulnya perasaan Anda lebih dominan di hari ini, menguasai pikiran dan perasaan untuk mengerjakan yang terbaik, menyerahkan satu tugas, menyelesaikan persoalan pekerjaan atau melaksanakan pembayaran atau kesepakatan dari sebuah transaksi, dan Anda meyakini bahwa apa yang dilakukan membawa hasil yang memuaskan, bahkan membawa kehidupan dan memberi kehidupan pula. Oke, kemudian buat yang berpasangan, perhatian dan juga respon positif Anda kepada pasangan memberikan dia bersemangat, karena Anda seperti memberikan petunjuk untuk melakukan hal-hal yang positif dan melakukan support atas apa yang dia lakukan dengan perasaan penuh cinta. Dan buat yang long distance atau jarak jauh hubungan pacarannya dengan tunangannya atau dengan suami istri gitu ya, harus tetap memberi semangat bahwa Anda dan pasangan sedang merangkai atau merajut sebuah mimpi, karena kelak akan bisa bahagia bersama untuk membangun satu kehidupan yang utuh dan diliputi cinta ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, Anda harus yakin bahwa apa yang Anda lakukan itu sudah mantap, dan pendekatan itu berdasarkan pertimbangan bahwa dia memang orang yang sesuai dengan kriteria yang Anda harapkan. Dan buat yang belum ada siapapun, Anda harus yakin bahwa kegiatan hari ini itu berpengaruh positif untuk pekerjaan, untuk usaha atau bisnis Anda, sehingga segala sesuatu yang dilakukan membawa nilai tambah atau nilai plus dari apapun yang Anda laksanakan ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. The High Priestess, pendeta wanita, unsur spiritualnya kental sekali. Di sini menggambarkan bahwa hari ini Anda betul-betul seperti mendapatkan kebaikan, keberuntungan, peningkatan kualitas spiritual, ketenangan, dan juga hal-hal positif yang dilakukan yang meliputi segala kegiatan apapun yang dikerjakan di hari ini. Kemudian buat yang berpasangan, mengingat kembali bagaimana Anda memiliki sebuah perjalanan batin yang diwarnai dengan kebahagiaan bersama orang yang dicintai. Jatuh bangunnya, susah senangnya bersama-sama, sehingga Anda berjanji untuk mempertahankan cinta ini sekuat dan semampu yang Anda bisa ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, Anda merasakan bahwa jika Anda sudah yakin, maka pendekatan ini harus mengarah kepada mencari sosok soulmate yang bisa dibawa kelak dalam sebuah kehidupan, diajak susah senang mau, dibawa dalam keadaan berkelebihan atau berkekurangan. Aduh kurang jangan deh ya. Kalau dibawa senang boleh deh, tapi nggak apa-apa, namanya juga sebuah perjalanan kehidupan, kita nggak pernah tahu ya up and down-nya. Tapi berdoa saja
Perjalanan cinta Anda selalu diliputi dalam keberkahan, kecukupan, dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan ya. Dan buat yang belum ada siapapun, peningkatan kualitas batin, kualitas spiritual itu bagus sekali. Ini akan membuat Anda semakin tangguh dalam kehidupan, semakin dewasa, dan semakin tajam secara intuisi, sehingga dalam bersikap, dalam pengambilan keputusan, Anda betul-betul menggunakan rasa yang terdalam dan hati-hati supaya terhindar dari kesalahan yang menimbulkan kerugian ya. Yang berikutnya adalah Aries. Coba kita lihat Aries. Raja Tongkat, elemen api, menggambarkan semangat. Ada sesuatu yang mendorong kekuatan Aries untuk mengerjakan segala sesuatu dengan target-target besar dan semangat untuk bisa berhasil dan mendapatkan sesuatu yang ditargetkan. Jadi hal-hal yang bikin ganggu pikiran tinggalkan dulu, fokus kepada target-target hidup Anda di hari ini ya. Dan buat yang berpasangan, memposisikan diri Anda untuk menjaga ketentraman, kebahagiaan, dan kenyamanan dan juga cinta Anda dengan pasangan, ini akan menguatkan hubungan Anda. Dengarkan dan support dia, dan buang pikiran jauh-jauh yang negatif, dan pastikan bahwa Anda dengan dia selalu bisa saling mengisi dan saling peduli dengan hal-hal yang dijalani setiap harinya. Kemudian buat yang sedang melakukan pendekatan, ada satu kekuatan yang membuat Anda percaya diri. Ketika mendekati seseorang, ada beberapa hal yang Anda yakini itu adalah syarat-syarat yang mampu memenuhi syaratnya. Jadi percaya diri saja, pendekatannya harus yakin dan tulus ingin membangun satu hubungan yang didasari oleh cinta. Kemudian buat yang belum ada siapapun, Anda sedang sibuk dengan karir, bisnisnya atau usahanya, pastikan bahwa Anda sudah menjalani segala aturan dengan benar, tidak ada yang salah dalam pelaksanaannya, dan Anda menjalin dengan positif jalinan hubungan kerja, hubungan bisnis ataupun usaha, sehingga Anda betul-betul pantas buat diandalkan ya. Yang berikutnya adalah Taurus. As tongkat, elemen api, terkait dengan semangat yang luar biasa mendominasi pikiran dan perasaan Taurus. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi kendala kehidupan, tapi Anda yakin semua bisa diatasi asalkan tetap fokus dalam melakukan berbagai upaya ikhtiar dan dibarengi doa. Dan ini adalah tongkat diserahkan oleh tangan dari langit. Berarti ada satu tugas yang dipercaya kepada Anda untuk diselesaikan tanpa menunda-nunda, karena ini hasilnya luar biasa. Semoga hari Anda di hari ini membawa keberkahan dan semangat untuk mencapai satu kehidupan yang terus semakin baik setiap harinya. Buat yang berpasangan, menunjukkan bahwa Anda betul-betul all out untuk memperhatikan dia, menyayangi dia, mempedulikan dia adalah bagian dari bukti bahwa Anda sangat bertanggung jawab dengan ikrar cinta yang sudah diucapkan, dan ini menjadi bagian dari kekuatan sebuah hubungan yang Anda jaga baik-baik, biar tidak ada yang mengganggu, biar tidak ada persoalan, biar tidak menjadi masalah dari hal-hal yang di luar sana. Jadi jangan sampai ada sesuatu di luar sana mempengaruhi hubungan Anda. Kemudian buat yang sedang melakukan pendekatan, semoga saja rasa percaya diri, kemudian kekuatan hati Anda untuk membuktikan kepada dia bahwa Anda serius, bisa direspon positif, dan dia pun pelan-pelan membuka hatinya untuk Anda ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini sedang dipercaya, lajang yang belum ada cinta-cintaan gitu ya, yang lagi mau sorangan wae, sendirian aja, menikmati masa mudanya gitu ya, pastikan jika Anda mendapatkan kepercayaan, mendapatkan tugas yang harus diselesaikan, fokus sampai orang merasa gak ada ruginya memberikan kepercayaan yang besar kepada Anda, karena Anda memang bisa diandalkan ya. Jadi semangat untuk hari ini, tuntaskan tugas-tugas Anda sampai tuntas. Giliran Gemini, coba kita lihat 6 piala, elemen air, terkait dengan sesuatu yang berkaitan dengan perasaan. Ada sesuatu yang mungkin menghubungi Anda dari seorang teman atau rekan kerja yang pernah Anda kenal di waktu lalu. Hubungan Anda cukup baik, kemudian interaksinya juga cukup baik, sehingga ada beberapa hal yang sepertinya dibangkitkan kembali.
hubungannya terajut lagi dan sama-sama menyadari bahwa ada jasa atau ada kebaikan yang tidak bisa dihapuskan, dan ini betul-betul berkaitan sekali dengan apa yang Anda jalani saat ini. Jadi ibaratnya kita suruh mengingat hal-hal positif yang pernah dilakukan seseorang yang pernah ada di waktu lalu, dan saat ini di posisi Anda yang harus mengingat dan mengucapkan hal-hal yang membuat dia tersupport gitu ya, atau mungkin Anda harus bisa mengajak bekerja sama untuk sebuah kegiatan kerja, sebuah kegiatan usaha, bisnis, atau sebuah kegiatan sosial gitu ya. Ini yang akan membuat warnanya jadi beda. Gemini sedang diliputi rasa gembira atau bahagia karena terkoneksi oleh hal-hal yang pernah dikerjakan di waktu lalu atau terhubung di waktu lalu, atau laporan-laporan yang berkaitan dengan sesuatu yang dilaksanakan di waktu lalu, dan sekarang hasilnya mungkin membuat Anda jadi merasa senang karena oh ternyata misalnya responnya positif, hasilnya menyenangkan. Misalnya kalau kayak anak sekolah tuh hasil belajarnya memuaskan, hari ini Anda ketahui nggak sia-sia. Sama juga petani, oh hasil tanam bibit dan sebagainya memuaskan, dipanen hari ini. Atau buat Anda yang selama ini punya koneksi yang begitu luas, ternyata nggak ada ruginya, punya hubungan yang luas, ternyata perjalanannya hari ini dalam bersilaturahmi membawa kebaikan dalam pekerjaan, dalam usaha ataupun bisnis Anda ya. Dan buat yang berpasangan, jangan pernah sia-siakan apa yang sudah terajut sejak lama. Ini adalah proses dalam cinta mencintai, sehingga Anda harus seutuhnya memperhatikan dia, mendengar dia, merasakan keluh kesahnya. Ini yang akan membuat Anda betul-betul bisa merasakan kedalaman cintanya, bukan hanya sebatas apa yang Anda rasa saat ini, tapi Anda harus mengingat bagaimana dia berusaha untuk membuat Anda senang, membuat Anda bahagia, membuat Anda bangga gitu ya. Itulah yang namanya penghargaan atas cinta, harus terus dijaga. Kemudian buat yang sedang melakukan pendekatan, sepertinya yang didekati ini orang yang sudah kenal dengan Anda cukup lama ya. Ya, berarti komunikasinya nggak terlalu sulit. Ada beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai kisah nostalgia yang bisa membuat obrolan Anda jadi hidup, jadi seru karena pernah melewati beberapa peristiwa atau perjalanan kehidupan yang dilewati bersama. Ini bisa jadi topik yang menarik dan mengevaluasi lagi, dulu ini ya, dulu itu ya. Nah ini lebih seru. Dan buat yang mungkin terhubung dengan orang yang pernah dikenal di waktu lalu, teman main di waktu lalu, teman sekolah, teman kuliah, teman bisnis, apapun itu, kalau sekarang Anda dekati ada di wilayah itu, maka mudah-mudahan hubungan yang sedang diproses atau pendekatan yang sedang dilakukan berjalan jauh lebih mudah daripada perkiraan Anda. Dan buat yang belum ada siapapun, kesibukan Anda yang nggak mau diganggu dengan urusan cinta sepertinya lagi banyak kumpul sama teman-teman lama, sahabat-sahabat yang sudah lama bergaul dan Anda tahu banget kisah-kisahnya, jadi pada saling cerita, saling curhat, dan kalau bisa dibilang kayak reuni kecil, ketemuan, kekompakan yang terjaga, dan ini akan membuat hidup Anda berwarna dan rasanya bahagia. Kalau teman-teman yang sepermainan atau satu hobi atau satu sekolah ngumpul, pasti ceritanya lebih seru ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. Raja koin, elemen tanah, mewakili sesuatu yang berkaitan dengan materi. Sepertinya ada hal yang harus diupayakan lebih optimal supaya hari ini betul-betul sesuai ya. Targetnya memuaskan ya, karena optimal hasil kerja Anda, sehingga kelihatan tuh kalau kita bisa maksimalkan kerja kita, pasti dampak atau impact dari hasil kerja kita nilainya jelas, pasti memuaskan. Dan ini yang harus terus dilakukan. Anda harus terus pantau seberapa banyak, seberapa bagus, seberapa teliti, dan bagaimana quantity dan quality-nya ini yang harus diperhatikan supaya yang Anda kerjakan, yang Anda laksanakan betul-betul memuaskan ya. Dan buat yang berpasangan, menempatkan pasangan Anda sebagai sesuatu yang berharga, yang bernilai, akan membuat hubungan ini betul-betul diprioritaskan dalam hati dan pikiran Anda, sehingga hal-hal di luar
yang nggak penting-penting tidak akan Anda kasih kesempatan untuk menjadi sesuatu yang mengganggu atau menggoyang kenyamanan dan ketentraman hubungan Anda. Karena orang yang paling Anda sayangi ini yang akan menjadi prioritas hidup Anda, tujuan Anda adalah untuk memberikan dia kebahagiaan, maka berusahalah sungguh-sungguh untuk membuat dia bahagia dan bangga dengan Anda. Kemudian buat yang sedang melakukan pendekatan, nggak usah minder karena sebetulnya ada banyak hal positif yang ada dalam diri Anda. Ya mungkin Anda sudah mandiri, Anda sudah dewasa, memiliki wawasan kehidupan yang bisa diandalkan untuk menjadi teman bicara gitu. Ada banyak hal. Anda harus yakin asalkan pendekatannya pun dilakukan dengan cara yang benar, maka seseorang tersebut akan melihat Anda dengan sudut pandang yang benar juga. Kemudian buat yang belum ada siapapun, lagi belum mau cinta-cintaan, kalau dilihat di sini sepertinya lebih memprioritaskan gimana caranya duit saya banyak, saya bisa cepat kaya, bisa bayar utang semuanya, bisa nyenengin orang tua, bisa liburan sesuka yang saya mau dimanapun, di titik-titik negara yang belum dikunjungi. Wah indah banget deh pokoknya. Kalau memang punya target seperti itu bisa seperti mimpi yang ingin kita raih, maka berusahalah sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh dan berdoa semoga apa yang menjadi impian kita terlaksana. Khususnya untuk hari ini, apa yang Anda kerjakan semoga saja memberi dampak yang positif dan membawa hasil yang luar biasa ya. Oke, yang berikutnya adalah kita lihat Leo, pembantu tongkat, elemen api terkait dengan semangat. Ini adalah gambaran Leo yang mau turun tangan, membantu menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan juga dengan hidup Anda, sehingga waktu yang ada ini digunakan sebaik-baiknya untuk memberi manfaat yang besar untuk diri Anda, juga untuk lingkungan kehidupan yang ada di dalam kehidupan Anda. Kemudian buat yang berpasangan, Anda selalu berusaha mencoba menyelesaikan hal-hal yang mungkin menjadi beban pasangan. Anda hadir untuk membantu dia, Anda hadir untuk menjemput peluang di mana Anda diberi kesempatan membuktikan kepada dia bahwa Anda tidak egois. Anda selalu menunjukkan atensinya, menunjukkan keinginan yang tulus untuk meringankan beban-beban yang dihadapi. Apakah itu beban pekerjaan, beban pikiran, beban cerita yang ditanggung menjadi bagian Anda juga karena mau mendengar gitu ya. Ada banyak hal yang bisa meningkatkan kualitas hubungan Anda. Tapi buat yang lagi panas, yang lagi emosi dengan pasangan, udah deh damai aja, ribut nggak enak. Lebih baik sama-sama menyadari bahwa bersatu itu jauh lebih baik daripada tengkar gitu ya. Kalau bertengkar nanti susah tidur, susah makan, nggak enak. Nanti yang ada akhirnya nggak enak body, sakit, wah ribet deh, nggak bisa beraktivitas. Lebih baik pikirkan hal-hal positif yang bisa membuat Anda dan pasangan damai lagi, rukun lagi ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, kalau ada yang bersemangat mau ngejodohin, jangan ditolak. Justru ini peluang untuk bisa makin dekat dengan seseorang ya. Dan buat yang belum ada siapapun, kehadiran Anda ini sangat membantu menyelesaikan beberapa hal yang mungkin karena Anda orang yang atraktif gitu ya, bisa bantu sana, bisa bantu sini. Gunakan, kalau memang gunakan kesempatan dan waktunya, kalau memang semua bersedia untuk mendapatkan uluran tangan Anda. Nah ini yang membuat Anda semakin diperhitungkan bahwa kehadiran Anda itu selalu membawa nilai plus dan kebaikan bagi siapapun juga ya. Yang berikutnya saya coba kita lihat Virgo, as koin, elemen tanah terkait dengan materi. Ini Virgo diberi kesempatan untuk segera direalisasikan, dijemput dan diikhtiarkan, juga berdoa supaya rezeki besar yang memang sudah ditetapkan itu menjadi kenyataan, betul-betul menjadi genggaman ya, berada di genggaman, bukan cuma di angan-angan. Karena segala kesempatan, peluang emas, keberuntungan kalau diikhtiarkan dan juga diiringi dengan doa, insya Allah itu betul-betul jadi keberuntungan yang nyata, bukan cuma sekedar ingin harapan gitu ya, tapi kalau tidak ikhtiar ya nggak jadi apa-apa. Dan semoga saja ini adalah berkah besar yang Anda peroleh, bisa juga berupa kabar gembira, kesuksesan, kelulusan, pencapaian target, kebaikan, terhubung dengan seseorang yang sudah lama tidak komunikasi, atau hal-hal positif yang menambah kerejekian yang menjadi target Anda di hari ini ya. Dan buat yang berpasangan,
perhatian yang luar biasa dari Anda akan membawa hal positif yang tumbuh di dalam hubungan Anda dengan pasangan, di mana cintanya makin kuat, keyakinan bahwa hubungan ini akan terus meningkat kualitas cintanya, dan juga rencana untuk menggapai sebuah kehidupan yang sejahtera makin mudah, makin mulus jalannya, dan makin all out dalam mengejar pencapaian tersebut ya. Dan buat yang yang lajang, yang sedang melakukan pendekatan, tunjukkan dengan sungguh-sungguh bahwa Anda nggak main-main. Anda sudah siap semuanya, Anda sudah ibaratnya sosok yang mumpuni secara lahir, Anda siap, secara batin pun siap. Ini akan membuat Anda menjadi kandidat pertama untuk bisa lolos menjadi salah satu yang dipertimbangkan untuk bisa menjadi salah satu orang yang dipikirkan atau diperhitungkan menjadi pasangannya atau menjadi kekasihnya ya. Tapi buat yang belum ada siapapun bagaimana? Nah, ini adalah gambaran di mana Anda saat ini punya target besar untuk punya sejumlah uang yang bisa menyelesaikan problem-problem atau masalah-masalah keuangan jadi lebih mudah, lebih tuntas gitu ya. Karena kalau urusan uang kayaknya jadi nyangkut di kepala, pusing gimana caranya nuntasin. Kalau misalnya ada yang bermasalah dengan tunggakan kartu kredit, wah kalau geseknya dulu asik, belanja ini belanja itu, begitu mau bayar aduh kayak miara anak macan, lama-lama gitu ya, banyak amat. Nah, makanya kalau punya kartu kredit hindarkan keasikan gesek gitu loh. Katanya kan dia kayak miara anak macan, kecil lucu, begitu gede nerekam, nanti nyesel. Duh, padahal saya nggak butuh ini, saya nggak butuh itu, saya nggak butuh itu. Kenapa dibelanjakan, digesek, akhirnya tagihannya berat Mbak Endang. Berarti yang saya sarankan tadi, simpan aja deh di rumah. Kalau dibawa-bawa ngeliat barang bawaannya pengen gesek, ngeliat ngiler belanjaan maunya gesek. Padahal setiap lewat kita kayak dapat bisikan, mampir dong gitu ya. Hati kita yang harus kuat. Tidak gitu. Jadi belilah sesuatu yang memang dibutuhkan, bukan cuma ingin. Kalau ingin semua pengen kita beli gitu ya. Dan mudah-mudahan ini adalah gambaran lajang yang betul-betul beruntung karena punya peluang di sana dan sini yang menawarkan berbagai kesempatan emas untuk bekerja, berbisnis atau berusaha. Mungkin Anda berpikir untuk meluaskan usahanya, wah itu peluang ya, harus dijemput peluangnya. Giliran Libra, kita lihat Libra, 3 piala, elemen air. Ini simbol dari sesuatu yang berkaitan dengan perasaan. Ada perayaan, ada penghormatan, ada pengakuan, ada kesuksesan, ada support, dan ada kesepakatan. Hari ini warna-warni rasanya kehidupan Libra. Semoga ya, berdoa saja semoga hari ini penuh dengan keberuntungan, kelancaran, dan urusannya mendapatkan dukungan atau support dari semua pihak. Kemudian buat yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang ingin Anda rayakan, ingin dikerjakan, ingin dibahas bersama, semoga ada kesepakatan atau persetujuan atau keberhasilan dari sesuatu yang Anda berdua sedang upayakan bersama. Semoga ini adalah hari yang penuh dengan sukacita buat Anda dengan pasangan ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, ada beberapa hal yang akan menjadi catatan penting untuk Anda supaya bisa sukses dan lancar dalam melakukan pendekatan kepada seseorang yang Anda suka, yaitu pendekatan yang menggunakan rasa, menggunakan hati. Jadi Anda tahu apa yang dia inginkan, apa yang sedang dia pikirkan, apa yang sedang menjadi topik menarik di dalam pikiran dan perasaannya, sehingga alurnya itu Anda bisa ikuti dan dia akan merasa betah kalau ngobrol sama Anda ya. Jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai Anda malah tidak mengerti sosoknya dia yang sesungguhnya hanya sekedar suka, tapi kalau nggak paham, nggak kenal, justru dia nggak akan bisa merasakan chemistry-nya ya. Dan buat yang sedang tidak ada siapapun, mungkin lebih banyak waktu Anda mencoba mencari kebersamaan dengan orang-orang yang sepemikiran, seide, satu semangat, satu visi, satu misi, untuk merasakan
apa yang dijalani gitu ya. Jadi bisa dibilang ada kesepakatan mau mengerjakan sesuatu, ada kemudahan yang diperoleh dari pengerjaan atas hasil kerja sesuatu yang bersama-sama dengan orang yang ibaratnya kompak bersama dengan Anda mengerjakan sesuatu dan ternyata sukses dan dirayakan bersama gitu ya. Dan yang terpenting lagi adalah dalam melakukan sesuatu Anda harus yakin step-stepnya ini adalah langkah menuju keberhasilan dari setiap hal yang dikerjakan. Jadi sebagai lajang, sebagai anak muda milenial, melakukan berbagai aktivitas berdasarkan keinginan dan juga target-target besar yang ingin Anda peroleh, sehingga waktu yang dilalui ini nggak sia-sia karena selalu menemukan cara bagaimana melangkah, bagaimana menambah poin, bagaimana bisa sukses. Ini yang harus terus dipertahankan ya. Yang berikutnya adalah Scorpio. 2 tongkat. Tongkat itu elemennya kayu. Nah, tongkat itu elemen api, kok kayu, tongkat itu kayu, tapi maksudnya kalau disimbolkan elemen dalam kartu tarot itu semangat. Nah, api jadinya semangat. Nah, ini yang akan menjadi hal penting buat Anda supaya fokus ke depan. Jangan noleh ke belakang dengan segala kisah sedih atau kegagalan atau kesuksesan. Anda kayaknya lebih banyak menoleh karena pernah sukses, pernah berhasil, pernah lancar. Sekarang kok kayaknya beban, berat, sulit, atau mendapatkan kendala-kendala yang Anda sendiri merasa berat amat sih gitu ya. Nah, ini yang harus mensugesti diri Anda sendiri bahwa Anda mampu melampauinya, Anda berhasil melewatinya, Anda menuntaskan tugas-tugas penting lainnya. Ini yang penting. Jadi jangan patah semangat karena tugas besar nih, gambarannya di tangan kanan tugas besar Anda karena gambarnya bumi dan kiri adalah tongkat. Ini yang harus dikerjakan. Apa yang ada di belakang Anda sudah biarkan jadi kenangan, dan yang fokus sekarang adalah maju ke depan untuk mencetak prestasi yang berkelanjutan ya. Dan buat yang berpasangan, jangan menoleh lagi kisah kenangan indah di waktu lalu. Justru Anda harus komit dengan apa yang dijalankan saat ini, membuktikan bahwa Anda betul-betul menjaga kesetiaan, menjaga ikrar cinta, menjaga kebersamaan supaya tetap bahagia dan mesra tentunya ya. Dan buat yang melakukan pendekatan, kalau Anda belum yakin dan mantap betul, jangan lakukan pendekatan secara terus-menerus gitu, karena Anda sebetulnya masih didominasi oleh kisah dan kenangan di waktu lalu yang kayaknya masih menggerus perasaan. Jadi pelan-pelan aja sambil coba jadikan dia teman, seseorang yang Anda suka tuh jadikan teman, karena Anda sendiri masih tetap compare ya, membandingkan dengan cerita cinta yang belum hapus ya, belum. Jadi kayaknya bisa dibilang Anda belum murni move on. Nah, kalau memang belum, sudah jadikan teman dulu sampai Anda sudah yakin nggak ada pentingnya lagi saya mikir yang lalu. Nah, itu berarti Anda sudah siap menjalin sebuah hubungan yang utuh untuk seseorang yang baru di dalam kehidupan Anda. Kemudian buat yang belum ada siapapun, saat ini yang harus menjadi pemikiran besar Anda adalah bagaimana bisa sukses dan berhasil dari apa yang Anda kerjakan saat ini. Jangan noleh-noleh ke belakang, fokus dengan apa yang ditargetkan supaya tanggung jawab besar yang sudah Anda pegang bisa betul-betul terlaksana dengan baik ya. Nah, yang berikutnya adalah Sagittarius. Coba kita lihat. 9 piala. Ini didominasi oleh rasa percaya diri yang mungkin harus direm ya, jangan sampai overconfidence. Karena kalau kita terlalu percaya diri kadang-kadang lengah. Nah, apapun yang Anda lakukan, insya Allah satu persatu tugas-tugasnya tuntas, membawa kepuasan tersendiri, membawa keberhasilan sendiri, karena kayaknya sudah di luar kepala dalam mengerjakan sesuatu. Anda sudah tahu step-stepnya begini, langkahnya begini gitu ya. Jadi segala sesuatu yang penting dipersiapkan dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya nggak ada kendala sedikit pun. Dan juga kalau memang Anda merasa ada pihak-pihak yang mensupport, jangan lupa mengucapkan terima kasih karena keberhasilan Anda tidak luput dari dukungan semua pihak ya. Dan buat yang berpasangan, apapun yang Anda harapkan, yang Anda inginkan dari pasangan, Anda harus komunikasikan. Jangan
egois gitu ya, jangan mendominasi, jangan terlalu yakin pasangan Anda baik-baik saja, padahal mungkin dia kesal atau nggak puas atau sebetulnya kalau bahasa Jawa tuh mangkel, kesel gitu ya sama Anda. Nah coba diskusinya itu yang seimbang, mendengar, merasa, dan direspon. Jangan sampai pasangan curhat ini itu, ngomong ini itu, Anda gitu ya. Ini justru akan mengganggu keharmonisan sebuah hubungan karena kesannya pasangan tuh dicuekin. Coba perbaiki kalau ada yang seperti itu. Tapi kalau Anda sudah merasa sudah kok Mbak Endang chit-chatnya berjalan dengan baik, komunikasinya dua arah dari hati ke hati, good ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, boleh melakukan pendekatan seperti yang Anda rancang gitu, tapi jangan terlalu merasa yakin bahwa seseorang pasti akan suka dengan Anda. Belum tentu semuanya bisa memiliki kriteria bahwa Anda sesuai dengan keinginannya. Kadang ada orang yang punya sosok ideal, walaupun seseorang itu cantik banget, ganteng banget, tapi tidak seperti yang dia inginkan. Menurut dia cantiknya nggak ideal, gantengnya nggak ideal. Nah, walaupun seperti apa orang bilang, dia tetap cool. Nah, gimana tuh, repot kan? Nah, kadang kita perlu juga melakukan pendekatan dulu secara rasa gitu, sampai Anda bisa menyentuh hati dia. Maka Anda seperti apapun rupanya, dia akan menerima dengan tangan terbuka, hati terbuka, karena kecocokan itu yang menjadi nilai lebih dari apa yang sudah Anda lakukan. Kalau belum cocok, susah mau Anda seperti apapun, karena yang digunakan oleh seseorang tersebut dia pakai rasa. Kalau rasanya srek, rasanya suka, apapun itu dia akan menerima Anda. Jadi coba upayakan seperti itu ya. Pahami dia, dekati dia sampai dia merasa cocok dengan Anda. Kemudian buat yang belum ada siapapun, jalani saja aktivitas yang sudah rutin Anda lakukan sampai Anda yakin step-stepnya justru akan menaikkan jenjang keberhasilan Anda. Nah, ini yang harus di-maintain terus sehingga langkah-langkah Anda betul-betul tepat sasaran dan menuju kepada sebuah kesuksesan yang diimpikan ya. Yang berikutnya adalah Capricornus. 10 piala, tadi 9, 10 kakak adik ya urutan. Berkaitan lagi terkait dengan perasaan, Capricornus betul-betul hari ini merasakan sebuah kebahagiaan, merasa terbebas dari sebuah beban, merasa bahagia karena mendengar kabar, merasa terpenuhi karena diperhatikan gitu ya, dan mendapatkan kelancaran dari tugas-tugas yang dikerjakan. Bagaimana bisa lancar? Menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan semua pihak, sehingga kiri kanan mensupport Anda supaya tugas-tugasnya tuntas dan berjalan dengan lancar ya. Dan buat yang berpasangan, ini adalah simbol di mana Anda bahagia memiliki dia, menjalani hubungan dan kehidupan bersama dia, dan membuat Anda merasa hanya membuat pasangan Anda dan Anda sendiri merasa cukup dengan dia, hidup Anda sudah bahagia. Ini yang harus terus dipertahankan. Jadi nggak merasa kurang ini, kurang itu. Ini akan membuat hidup itu kayak minus gitu ya. Kayak nggak ada rasa bahagia, kayaknya kurang aja. Rasa syukurnya jadi hilang. Tapi kalau ini gambarannya, Anda bahagia, berusaha untuk memposisikan diri supaya pasangan itu merasa tenang, gembira, dan bersyukur memiliki Anda. Nah, buat yang sedang melakukan pendekatan, Anda boleh memulai dengan keseriusan, yaitu mengatakan bahwa Anda mencari sosok pendamping. Yakin deh, buat yang mencoba mendekati seseorang dan yang disampaikan adalah ingin mencari sosok yang kelak menjadi pendamping hidup Anda, itu nyentuh hati banget, bukan yang lagi pengen cari pacar gitu ya. Itu terkesan banget kayak masih setengahnya atau seperempatnya tuh having fun. Coba deh, pendekatannya mau menjadikan seseorang sebagai salah satu kandidat untuk menjadi pendamping hidup. Siapa tahu dia adalah soulmate saya. Nah, itu bakalan bikin agak gimana gitu ya, goyang juga hatinya, bisa-bisa dia langsung I do. Dicoba saja ya. Dan buat yang belum ada siapapun,
Buat Anda saat ini kebahagiaan itu adalah bisa berkumpul dengan sahabat, teman, keluarga, orang-orang yang mensupport segala aktivitas Anda, keberhasilan Anda, dan terus berkarya sampai Anda merasakan tidak ada kendala dalam mencapai sesuatu yang ingin Anda wujudkan. Dan ini harus betul-betul terus dijaga dan dipertahankan ya. Oke, buat apa yang saya sudah bahas, kalau ada yang kurang merasa cocok, nggak ada resonansi, singkirkan saja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati, tapi kalau ada yang cocok, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Untuk yang ingin konsultasi secara private, Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.